beberapa hari saja masuk Islam. Ada satu kejadian di tahun 8 Hijriah, yaitu orang-orang Arab yang dipimpin oleh Syurahbil, salah satu orang Arab yang beragama Nasrani, dia menolak risalah Nabi SAW. Jadi Nabi SAW sempat mengirim surat ke raja-raja dan para pemimpin kaum untuk mengajak mereka Islam. Maka Syurahbil ini menolak, tidak mau masuk Islam. Dan dia dia bekerja sama dengan Heraklius, Raja Romawi, untuk memerangi kaum muslimin. Dan dia punya pasukan banyak, 100.000 orang. Orang-orang Romawi juga punya 100.000 orang, 200.000 orang. Mereka siapkan untuk menyerang Madinah pada masa itu. Maka Nabi SAW punya satu strategi perang, ikhwan dan akhwat sekalian rahimahumullah, itu beliau tidak pernah membiarkan musuh menyerang duluan. Kecuali kalau mereka tiba-tiba datang, seperti kasus perang Uhud, itu mereka tiba-tiba sudah keluar, baru Nabi SAW hadapi. Tapi kalau beliau mendengar ada satu suku, satu bangsa mau menyerang Madinah, maka beliau tidak akan tinggal diam, beliau akan menyerang duluan. Maka beliau mengumpulkan pasukan terdiri dari 3.000 orang menuju ke wilayah Mu'tah. Ini wilayah di Jordania. Maka keluarlah 3.000 orang ini, dan Nabi SAW wasiatkan pada saat itu pemimpin kalian adalah Zaid bin Harithah. Ini anak angkat Nabi SAW. Kalau Zaid terbunuh, maka digantikan oleh Ja'far bin Abi Talib. Kalau Ja'far terbunuh, digantikan oleh Abdullah bin Rawaha. Dan ini peperangan pertama Khalid di sini ya. Dan Khalid tidak punya jabatan apa-apa. 3 orang ini, kata sebagian ahli sejarah, waktu Nabi SAW mengatakan kalau Zaid terbunuh, maka yang ganti Ja'far. Kalau Ja'far terbunuh, diganti oleh Abdullah bin Rawaha. Menandakan berarti 3 orang ini sudah ditentukan oleh Nabi SAW akan mati syahid. Dan subhanallah, di saat terjadi peperangan tersebut, dalam riwayat-riwayat yang sahih disebutkan Nabi SAW menceritakan prosesi peperangan secara live. Mengumpulkan orang semua, lalu mengatakan memanggil dengan as-salatul jami'ah atau berkumpullah di masjid itu ya. Maka kemudian mereka berkumpul, lalu Nabi SAW mengatakan, saya akan menyampaikan kalian apa yang sedang terjadi di kancah peperangan di Mu'tah sana. Bertemu antara pasukan muslimin, digambarkan cerita yang luar biasa. Ini panjang sekali ceritanya. Nabi ceritakan terus menerus sampai Nabi mengatakan, mulailah berkecamuk peperangan. Zaid bin Harithah memegang bendera lalu kemudian maju menyerang musuh sampai akhirnya dia terbunuh mati syahid. Lalu datanglah Ja'far bin Abi Talib mengambil bendera tersebut kemudian menyerang ke musuh. Terus saja dia menyerang sampai banyak sekali korban, kuda, orang-orang bergerimangan di jalan, di medan perang. Karena dia tidak bisa bergerak, maka dia turun dari kudanya, kemudian dia pun menebas kudanya, kemudian dia maju, terus menyerang sampai akhirnya terbunuh juga. Dan pada saat Ja'far terbunuh dan kedua tangannya terpotong, maka berdirilah Abdullah bin Rawaha, kemudian berusaha untuk memotivasi dirinya, lalu kemudian dia menyerang dan terbunuh mati syahid. Setelah itu, Nabi SAW terdiam sejenak. Terdiam, sahabat lagi mendengarkan karena ini informasi mukjizat dari Allah SWT untuk Nabi. Karena terjadi peperangan sana, di sini diceritakan langsung. Seakan-akan Nabi SAW lihat. Nabi diam sejenak. Kemudian setelah itu Nabi SAW mengatakan sekaranglah akan terjadi peperangan yang sebenarnya. Lalu kemudian Nabi gambarkan bagaimana bendera muslimin jatuh. Dan ada seseorang yang bernama Thabit bin Akram. Ini radhiyallahu anhu, sahabat Nabi juga. Dia lihat bendera jatuh dan di masa itu kalau bendera sudah jatuh dan tidak ada yang mengangkatnya, walaupun pasukan masih banyak berarti kalah. Kalau bendera masih berdiri walaupun cuma 1 orang dianggap masih kuat. Bendera jatuh, dia pikir tidak ada yang angkat bendera, ini pasukan akan kacau balau semuanya. 3.000 lawan 200.000 orang ini bukan jumlah yang sedikit perbandingannya. Kalau 3.000 dengan 6.000 aja 2 kali lipat, apalagi 200.000. Coba bayangkan ya. Itu 3.000 kalau kita kali 10 ya 30.000 ya itu. Itu kalau 10 kali lipat. Ini 200.000. Berarti 80 kurang lebih kali lipat jumlahnya. Kita bayangkan masjid ini misalnya berisi full begini, Masya Allah mungkin 10.000. Ini 80 kali lipatnya. Berapa banyak itu. Bagaimana butuh kebesaran jiwa, butuh kepemimpinan. Dan di saat ketiga panglima perang Nabi mati dan muslimin melihat, mereka sempat down dirinya. Di mereka ini jadi siapa yang pimpin nih? Maka Thabit bin Akram radhiyallahu anhu ini mengambil inisiatif. Dia ambil bendera, kemudian dia kibarkan supaya muslimin tahu masih ada yang pegang bendera. Kebetulan Khalid bin Walid lewat di sebelah, dia langsung mengatakan, Khalid ambillah ini, dilempar bendera tersebut. Lalu Khalid tangkap.
Kata Thabit, wahai Khalid, demi Allah saya tidak ambil bendera ini kecuali untuk kamu. Gak ada yang pantas memimpin sekarang. Tanpa banyak bicara, langsung Khalid memegang dan orang faham dia adalah panglima perang dan umumnya yang hadir di situ tahu bagaimana kemahiran Khalid dalam berperang. Maka Khalid pun akhirnya berperang tidak pakai nunggu, pegang bendera tersebut. Di waktu itu juga dia bertakbir mengajak semua pasukan menyerang ke depan. Menyerang tanpa harus merasa gentar karena dia maju, semua pada maju dan 3.000 orang ini terus berperang. Ya, seakan-akan mereka ini disebutkan dalam banyak buku-buku sejarah, mereka menggunakan istilah berbeda-beda. Ada yang mengatakan seperti anak panah yang melecit dengan cepat, ada yang seperti batu yang dilempar dengan sangat cepat karena mereka maju, mereka menyerang dan 3.000 orang bisa mengocar-kacirkan nanti 200.000 ini karena 3.000 orang ini mau mati. Jadi beda dengan pasukan orang-orang kafir. Ini perbedaan dasar antara pasukan kita dengan pasukan mereka ya. Kalau kita masuk medan perang, yang pertama dimotivasi bagaimana mati. Orang kalau masuk medan perang mau mati seperti apa? Pasti dia akan menyerang, gitu kan? Dengan harapan dia akan mati. Nanti akan kita lihat karena semua hidupnya beliau ini berisikan dengan peperangan. Sampai tidak ada satu celah pun ukuran 1 atau 2 jari manusia di tubuh Khalid kecuali ada sabetan pedang, hantaman tombak, luka semuanya, gitu kan? Karena memang beliau suka sekali dengan peperangan. Nanti akan lebih jauh kita lihat sebentar itu. Maka pada saat itu dia pun menyerang sampai menjelang malam. Ya. Menunjukkan bahwasanya memang keseriusan dia untuk berperang. Begitu malam hari, dia langsung mengubah strategi. Tidak ada satupun pasukan muslim yang beristirahat masa itu. Semua reposisi diganti semuanya. Khalid bin Walid menyuruh bagi 4 bagian pasukan, kanan, kiri, depan, belakang. Ini direposisi semuanya. Yang kanan ke kiri, yang kiri ke kanan, yang depan ke belakang, belakang ke depan. Dan siapapun yang membawa pakaian ganti, dia ganti bajunya, dia ganti pakaiannya, supaya nanti kalau ada bekas darah atau luka itu tidak kelihatan. Satu malam itu diubah semua sama dia. Ini untuk mengatur ribuan pasukan di malam itu juga. Kemudian dia membagi pasukan itu menjadi 4 bagian tetap dan setiap bagian dipecah lagi menjadi beberapa orang yang disuruh pulang ke arah Madinah. Disuruh pulang ke arah Madinah. Besok pagi pasukan Romawi siap untuk berperang. Mereka lihat yang kemarin selama 6 hari berperang, berjalan peperangan tersebut, itu muka-mukanya dikenal. Karena yang bagian depan berhadapan sama yang depan, yang kanan sama kanan, mereka saling menyerang begitu. Ini kok wajahnya semua baru bagi mereka karena lapangan perang sangat luas. Maka mereka kaget, mereka pikir ini orang baru, pakaiannya juga berbeda, berganti, tidak ada tanda-tanda luka, gitu kan? Plus lagi, waktu Khalid melihat mereka masih bingung dengan keadaan tersebut, Khalid bin Walid memerintahkan agar mulai penyerangan. Tapi penyerangan ini terbagi-bagi. Yang kanan lebih dulu menyerang, yang 3 sisi diam dulu. Menyerang sejenak, kemudian baru yang kiri menyerang. Supaya orang-orang Romawi melihat ke arah pasukan muslimin. Apakah mereka maju semua atau tidak. Ini ada strategi, ada sebab. Karena Khalid bin Walid ingin dari 4 bagian pasukan ini sudah dibagi sekitar 50 per 1 batalion. Itu ada beberapa, kemudian mereka pulang ke arah Madinah. Dan mereka sengaja memetik pelapa-pelapa kurma. Lalu mereka dari jauh datang sambil bertakbir dan menarik pelapa kurma itu sehingga debu padang pasir berterbangan. Nah akhirnya orang-orang Romawi lihat. Ini sudah wajah-wajah baru di pasukan muslimin. Bukan yang mereka kenal sebelumnya karena yang kanan pindah di kiri dan segala macam. Kemudian dari belakang supaya tidak kelihatan kalau 1 batalion cuma 50 orang, ya 100 orang. Mereka pakai pelapa kurma, ditarik debu berterbangan sambil bertakbir. Hanya mereka berpikir ini pasukan baru. Sampai dalam buku-buku sejarah, berarti ada bantuan dari Madinah. Lalu mereka mengatakan, pada ahli sejarah mereka mengatakan, bila mana 3.000 orang saja tidak bisa kita kalahkan dalam 6 hari, bagaimana kalau sudah dapat bantuan? Dan ini subhanallah insting yang sangat kuat dari seorang panglima perang yang luar biasa gitu ya. Nah karena keadaan ini, Khalid bin Walid tidak menunda waktu. Di saat itu dia lihat mereka lagi kebingungan, mereka lagi ketakutan, maka dia langsung menyerang ya. Dan penyerangan ini dengan statement yang jelas. Menujulah ke bau-bau surga yang sudah tercium. Jadi tidak ada lagi, jangan lagi berpikir pulang. Ya, salah satu hal yang luar biasa dari strategi perangnya Khalid kalau masuk medan perang, beliau berharap tidak keluar lagi. Udah mati aja pada saat itu.
Jadi luar biasa, penyerangannya memang maksimal karena berharap mati terbunuh. Maka semua menyerang. Di sini dinukil oleh para ahli sejarah seperti disebutkan Al-Waqidi menyebutkan dalam kitab Al-Maghazi, peperangan-peperangan Nabi SAW, mereka dibuat sangat ketakutan pasukan Romawi pada saat itu karena reposisi tadi itu dan juga adanya beberapa batalion yang datang seakan-akan dari Madinah. Dan pada saat itu lalu barisan mereka terbuka dan mereka terpukul mundur. Mereka menderita kekalahan dengan jumlah korban yang belum pernah dialami oleh bangsa manapun pada saat itu. Di dalam kitab At-Tabaqat, Ibnu Sa'ad mengatakan rahimahullah, kemudian Khalid mengambil panji lalu menyerang orang-orang Romawi itu. Maka Allah mengalahkan mereka dengan kekalahan paling buruk yang pernah aku lihat. Hingga kaum muslimin dapat menebas pedang-pedang mereka sesuka hati mereka. Peperangan itu ya karena luar biasanya dahsyatnya pada saat itu, Khalid menukir statement mengatakan, dalam perang ini terpatah ya pedang di tanganku itu 9 buah pedang ya, dan tersisa lempengan pedang buatan Yaman saja. Jadi memang luar biasa, kita bisa bayangkan kalau pedang bisa patah itu seberapa kuat dia mengayunkannya dan seberapa banyak. Kalau cuma satu orang duel mungkin tidak akan patah pedangnya, tapi mungkin sudah 100 orang, 200 orang pedang yang semua tangkis-tangkisan dan saling menyerang, ini mungkin bisa membuat patah. Bisa sampai 9 bilah pedang yang patah, ini luar biasa. Maka pada saat itu Khalid bin Walid pun mengatur lagi strategi luar biasa setelah banyak korban dari kalangan orang-orang musyrikin ini ya. Beliau pun akhirnya sudah mengatur sama prajurit panglima-panglima perangnya, mengatakan setelah kita melihat mereka kacau balau dan pada saat itu sudah banyak korban, terlebih lagi pasukan musuh ini memasang rantai di tangan-tangan mereka dan di belakangnya ada parit dibuat jadi supaya mereka tidak melarikan diri. Itu banyak sekali korban dan banyak di antara mereka yang jatuh ke parit-parit tersebut. Dan setelah melihat darah, orang banyak yang kocar-kacir lari sana sini, maka pasukan ini pun kalah. Ya, pasukan Romawi ini kalah, mereka terpukul mundur. Melihat kejadian tersebut, Khalid bin Walid mengaturkan dari malam harinya, setelah kalau ini strategi berhasil, kita harus mundur pelan-pelan. Dan mundurnya itu dengan rapi. Yang sisi sayap kanan mundur, sayap kiri mundur, tapi tetap dengan berhati-hati, dengan disiplin. Lalu kemudian depan dan belakang juga mundur. Pada saat pasukan Romawi melihat setelah mereka berdarah, banyak korbannya, pasukan muslimin justru tidak menyerang mereka, mereka jadi takut untuk menyerang kembali muslimin. Dan mereka khawatir jangan sampai ini hanya strategi perang saja. Maka mereka pun membiarkan pasukan muslimin mundur. Dan mereka takut nanti kalau dikejar, itu sampai berjarak 600 mil dalam beberapa buku sejarah disebutkan. Pasukan Romawi tidak mengejar mereka. Akhirnya pasukan muslimin berhasil meninggalkan medan perang dengan kecerdasan dari strategi perang Khalid bin Walid. Karena kalau dilanjutkan 3.000 lawan 200.000 ini bukan gampang. Walaupun banyak korban mereka. Bisa saja mereka mengatur strategi perang baru dan mungkin umat Islam bisa jadi korban. Dan dengan strategi ini tidak ada satupun di antara muslimin yang jadi korban. Akhirnya mereka berhasil pulang ke Madinah. Namun informasi tentang mereka tinggalkan medan perang ini disampaikan oleh Nabi SAW. Dipeganglah oleh Khalid bin Walid panji, inilah peperangan yang sedang terjadi, dia menyerang, dia mengatur strategi perang dan seterusnya. Sampai pada saat mereka sudah mengalami kemenangan atau hampir menang, Khalid bin Walid menarik pasukannya untuk meninggalkan medan perang. Yang ditangkap oleh seluruh penduduk Madinah, mereka firar minaz zahaf, lari dari kancah peperangan. Ini memang dosa besar ya, tidak boleh. Kita kalau masuk di medan perang adalah kita harus masuk ke medan perang, pokoknya menang atau mati syahid. Atau kita ingin keluar untuk bergabung dengan pasukan lain, untuk mengatur strategi dan menyerang lagi. Nah seperti itu hukumnya. Maka waktu itu muslimin memahami hukumnya. Firar minaz zahaf, lari dari medan perang ini dosa besar. Coba bayangkan ya kalau kita di posisi masa itu. Saya baca riwayat ini sambil merenung bagaimana dalamnya iman pada saat itu. Hampir seluruh wanita dan anak-anak kecil menunggu pasukan Khalid di pintu gerbang Madinah sambil pegang batu dan debu. Waktu pasukan Khalid bin Walid masuk, mereka dilempari dengan batu sambil mereka berteriak, sungguh para pengecut, kalian lari dari medan perang. Dilempari batu. Yang lempar siapa? Ibu-ibu, perempuan, sama anak-anak kecil. Kita bisa bayangkan bagaimana iman mereka pada saat itu. Mestinya kan seorang istri, seorang ibu, kalau anaknya pulang gembira. Ini enggak. Malah dilemparin batu. Nah waktu
terdengar informasi itu oleh Nabi SAW dan pasukan Khalid tidak bisa buat apa-apa. Nah, ini bukan musuh gitu kan. Dan memang mereka belum tahu sekarang mereka dihukumi apa oleh Nabi SAW dengan mereka tinggalkan medan perang. Maka setelah mendengar, Nabi SAW pun menyebutkan hadis yang masyhur, laisu bifurrar walakinnahumul qurraru fisabilillah. Mereka bukanlah orang-orang yang melarikan diri dari medan perang, tetapi mereka adalah orang-orang yang justru melakukan gerilya di jalan Allah. Tidak, mereka ini justru menang, gitu kan? Karena mereka sudah memukul mundur musuh, lalu mereka pergi. Beda, kalau mereka lagi diserang lalu mereka lari, itu baru dianggap lari dari medan perang. Ini enggak. Mereka berhasil punya korban dari musuh, bahkan musuh suatu pukul mundur, lalu mereka meninggalkan medan perang. Itu tidak dianggap meninggalkan medan perang. Nah, setelah itu umat Islam baru tenang karena menerima sabda Nabi SAW ini. Dengan berjalannya waktu, lama-kelamaan akhirnya mulailah umat Islam memahami apa sebenarnya yang sedang terjadi di kancah peperangan. Dan ini luar biasa ini ya. Bagaimana kiprah yang luar biasa menyelamatkan umat Islam di perang Mu'tah pada saat itu. Baik, selanjutnya kiprah beliau itu dalam penaklukan kota Mekah. Karena kan memang masuk Islam di tahun 8 Hijriah. Itulah perang Mu'tah terjadi. Selanjutnya langsung terjadi pengkhianatan dari orang-orang Quraisy terhadap akad perdamaian. Maka pada saat itu Nabi SAW menyerang kota Mekah. Dan Khalid bin Walid ikut untuk penaklukan kota Mekah. Dan Nabi SAW menitip pesan kepada Khalid bin Walid dan juga Az-Zubair bin Awam radhiyallahu anhuma. Mereka, jadi kalau kota Mekah itu ada pintu gerbang utama. Kemudian ada juga dari sisi kanan dan kirinya, itu pintu-pintu yang kecil. Ya. Maka Khalid bin Walid dan Zubair bin Awam masuk dari sisi yang kiri kanannya supaya tidak membuat mereka menolikan diri. Dan Nabi SAW dengan pasukan utama inti masuk dari pintu gerbang utama. Dan Nabi SAW titip pesan kepada kedua Khalid dan Zubair, jangan kalian perangi siapapun dari mereka kecuali mereka menyerang terlebih dulu kepada kalian. Maka Khalid pun bercerita, saya pun masuk dan saya temukan ternyata Quraisy sudah melakukan persiapan untuk melawan kami. Tapi karena perintah Nabi SAW jangan perangi mereka sampai mereka memerangi, saya coba menahan diri, tidak melawan. Tapi setelah mereka terus menyerang kami dan dikhawatirkan ada korban dari kalangan muslimin, barulah saya menyerang mereka dan akhirnya berhasil membunuh sekitar 28 orang dari orang Quraisy dan Khalid pun berhasil masuk ke titik yang sudah diperintahkan oleh Nabi SAW. Dan dengan itu maka Mekah tidak bisa berbuat apa-apa ya pada saat itu karena sudah diserang tiba-tiba dan memang mereka belum punya persiapan perang. Ini tentu pembebasan kota Mekah, kalau teman-teman ingin mendengarkan lebih panjang kisahnya, itu pada saat atau bisa membaca di sirah atau melihat cuplikan sirah Nabawi kami pembebasan kota Mekah, itu panjang lebar ceritanya. Bagaimana Nabi SAW masuk, siapa saja yang disusun nama-namanya, 10 orang yang harus dibunuh walaupun mereka itu bergelantungan di tirainya Ka'bah, gitu kan. Ada di antara mereka jadi korban, ada juga antara mereka yang masuk Islam. Bagaimana prosesi pada saat Nabi SAW mulai menghancurkan patung-patung, 360 patung di sekitar Ka'bah, gitu kan. Bagaimana beliau memantapkan keimanannya Abu Sufyan pada saat Abu Sufyan sempat ragu sejenak. Ya, kemudian banyak hal lah ya, sampai Bilal azan di atas Ka'bah dan segala macam hal itu sudah, dan pemaafan Nabi SAW terhadap penduduk Mekah itu panjang lebar kita jelaskan di sirah Nabawi. Saya tidak singgung sekarang, tapi kita sedang membahas figuritas Khalid bin Walid karena masih panjang ini ya. Ini masih panjang sekali peperangan beliau. Dan seperti penulis ucapkan di buku ini, memang saya setuju dengan itu ya. Kalau seandainya beliau mengatakan lembaran-lembaran kertas ini cukup ya untuk menulis, maka kita akan menulis semua sejarah Khalid dan itu butuh satu buku khusus gitu ya. Karena panjangnya kiprah beliau dalam peperangan. Jadi di zaman Nabi SAW beliau ikut peperangan sampai Nabi meninggal. Di zaman Abu Bakar semua peperangan beliau ikut. Di zaman Umar pun juga beliau ikut. Dan luar biasa dalam berapa tahun saja, walaupun dalam masuk Islam berapa tahun masuk Islam, dia sudah ikut perang jihad di semua peperangan yang ada. Peperangan pembebasan kota Mekah, tadi perang Mu'tah juga. Kemudian ada perang Hawazim atau perang Hunain sampai Nabi SAW meninggal. Di masa Abu Bakar muncul 3 nabi palsu. Ya, ada Musailamah al-Kadzdzab di Yamamah, itu juga Khalid bin Walid yang mengalahkan. Kemudian ada Tulaiha yang pernah kita bahas, Tulaiha bin Khuwailid yang jadi nabi palsu, kemudian tobat masuk Islam. Itu yang kalahkan juga Khalid. Kemudian Aswad al-Unsi juga
dikalahkan oleh Khalid. Jadi perang memerangi orang-orang yang mengaku nabi palsu ini dengan pasukan yang sangat besar juga di tangan beliau. Nanti kan kita bacakan atau ceritakan tentang bagaimana beliau mengalahkan pasukan-pasukan ini. Kemudian setelah itu beliau juga mengekspansi Islam di pasukan Sa'ad bin Abi Waqqas ke negeri Persia. Seluruh wilayah Persia mayoritasnya sekitar 80% takluk dengan Khalid bin Walid. Dengan pasukan cuma 30.000 orang mengalahkan 250.000 orang. Setelah itu ternyata pasukan di di Romawi juga masih lemah umat Islam, belum bisa menaklukkan di tangan Abu Ubaidah bin Jarrah. Abu Bakar mengatakan, saya akan menaklukkan mereka dengan Khalid. Disuruh tarik dari Persia, wilayah yang sangat jauh, ya di timur Jazirah Arab, itu kemudian pergi ke utara Jazirah Arab. Perjalanan butuh sekitar 2-3 minggu. Kalau orang jalan. Tapi Khalid bin Walid berhasil menempuh itu dalam 5 malam saja. Dengan pasukannya 1.000 orang pergi ke Romawi dan mengalahkan juga di sana 200-250.000 pasukan Romawi. Jadi dari timur, dari barat, dari utara Jazirah Arab semuanya dia ikut dalam peperangannya, gitu kan? Itu luar biasa. Jadi sampai banyak ahli sejarah mengatakan saya tidak bisa membayangkan bagaimana Khalid bisa mengatur semua itu dalam hitungan hari dalam hidupnya baru masuk Islam sampai beliau wafat dengan luar biasa punya kiprah dalam peperangan-peperangan dan lebih unik lagi tidak pernah kalah dalam peperangan. Itu luar biasa. Kemudian selanjutnya setelah pembebasan kota Mekah, Nabi SAW mengutus Khalid bin Walid untuk membunuh Uzzah. Uzzah ini nama salah satu patung sebenarnya, dinamakan Uzzah. Namun setiap patung itu punya penyihir yang menjaganya atau penjaga patung itu. Maka Nabi SAW memerintahkan agar Khalid menuju ke kota Taif. Dan Khalid ini kebetulan memang dulu sebelum masuk Islam sangat memuliakan Uzzah ini. Makanya waktu Nabi SAW tunjuk dia gembira sekali untuk menghancurkan patung itu dan membunuh penyihir yang menjaga patung itu. Maka begitu dia menuju ke Taif dia mengatakan, ya Uzzah, ghufranaka la subhanak, inni ra'aitullaha qad ahanak. Wahai Uzzah, aku kufur kepadamu. Ya. Dan juga tidak akan mensucikanmu. Sesungguhnya aku melihat Allah telah menghinakanmu. Maka dia pun menuju ke sana dan Nabi SAW dititip pesan, nanti kau akan ketemu di sana di patung Uzzah itu seorang wanita, disebutkan ciri-cirinya, ya, yaitu wanita tersebut sangat hitam kulitnya, berambut panjang, berdada besar dan bertubuh pendek. Dan wanita itu harus kamu bunuh. Kalau kamu bunuh selesai ceritanya Uzzah ini. Baru hancurkan patungnya. Selama dia masih hidup maka keyakinan tentang Uzzah masih ada. Maka pada saat mereka lihat Khalid bin Walid datang ke Taif. Dan Taif waktu itu sudah takluk. Karena setelah suku Hawazim dikalahkan di perang Hunain. Maka mereka pun mengatakan pada wanita tersebut, yang orang-orang Taif, wahai Uzzah, seranglah dengan serangan yang tidak duanya terhadap Khalid. Lemparkan penutup muka dan singsinglah dan seterusnya. Perkataan mereka memuji si Uzzah. Namun Khalid datang menebas sekali, mati orang itu. Setelah mati kata Khalid, mulai hari ini tidak ada Uzzah kalian. Lalu beliau hancurkan patung tersebut. Namun ini tentu setelah kejadian perang Hunain, ya. Pembebasan kota Makkah dulu baru perang Hunain. Nah di perang Hunain ini juga beliau terlibat dalam peperangan tersebut. Baru kemudian beliau pergi menghancurkan patung Uzzah tadi. Di perang Hunain terkumpul setelah pembebasan kota Mekah sekitar 12.000 pasukan muslimin. Yang masuk ke Mekah 10.000 bersama Nabi SAW. Ada 2.000 bergabung, 1.000 dari suku Aslam, 1.000 lagi dari orang-orang yang mu'allaf baru masuk Islam. Mereka bergabung. Nabi SAW memerintahkan Khalid bin Walid untuk jadi panglima, memimpin suku Aslam, 1.000 orang. Hunain ini teman-teman sebuah lembah. Kalau antum pas lagi di Mekah, antum searching, atau mungkin sekarang bisa di-searching, lihat lembah Hunain, sekitar 30 km dari kota Mekah. Di sana ada satu mikot, tempat niat namanya Ji'rana. Biasa orang kalau mau niat umroh situ, karena Nabi SAW pernah niat umroh dari situ. Itu lembah sangat terjal, ke bawah sekali turunnya. Ya, jadi memang untuk turun tuh harus hati-hati, satu orang per orang, apalagi kalau pasukan gitu. Nah waktu itu suku Hawazim sudah mengatur strategi, mereka menunggu, mereka buat lubang di padang pasir dan mereka menunggu umat Islam turun baru mereka menyerang tiba-tiba. Nah itu pertama disebutkan riwayat bagaimana Khalid terluka. Karena dia memimpin suku Aslam dan dia turun, dia tidak tahu apa yang akan terjadi, kemudian diserang oleh suku Aslam tersebut. Dan sempat beliau luka. Dalam beberapa athar disebutkan beliau pun sempat ya pingsan pada saat itu. Lalu Nabi SAW menemuinya, lalu Nabi SAW mendoakan dan akhirnya sembuh pada saat itu. Di perang Hunain. Tapi muslimin memenangkan peperangan di masa itu.
Sampai akhirnya takluklah suku Hawazin dan itulah harta rampasan paling banyak direbut oleh kaum muslimin. Dan setelah itu kota Taif pun tunduk masuk Islam. Kemudian selanjutnya disebutkan tentang bagaimana kiprah beliau dalam memerangi orang-orang yang murtad. Setelah Nabi SAW meninggal, lahirlah tadi saya bilang ada ya 3 nabi palsu yang sangat masyhur ya. Sebenarnya banyak juga orang-orang yang lainnya, ada penolak bayar zakat, tapi yang paling besar yang mengaku nabi ini. Seperti di kawasan Bazakha, ini yang kita sebutkan waktu serial sahabat Tulaiha bin Khuwailid, di perkampungan Bani Asad, karena Tulaiha dari suku Asad. Dan ini Tulaiha, kalau masih ingat di kisah beliau yang saya sampaikan, dipuji dia setelah dia masuk Islam, dia perbaiki Islam, dia tobat nasuh, lalu dia ikut dengan pasukan Sa'ad untuk menyerang Persia. Sebenarnya dia bersama Khalid bin Walid waktu itu ya. Tapi bagaimana dia sempat membunuh, bagaimana dia sempat menyerang kemahnya panglima perangnya Persia, menebas talinya, menjatuhkan tendahnya, kemudian mengambil kuda perangnya. Dan kemudian diserang oleh 3 orang prajurit terbaik Persia, 2 dibunuh, 1 berhasil lolos. Lalu pada saat dibawa ke pasukan muslimin, maka orang Persia itu minta diterjemahkan. Dia mengatakan, tanya siapa Tulaiha ini? Siapa orang ini? Kata mereka ini salah satu pasukan muslimin. Lalu kata dia, sebelum kalian tanya kepada saya tentang jumlah pasukan saya segala macam, saya ingin bercerita tentang orang ini. Orang ini punya keterampilan perang yang luar biasa. Perlu kalian ketahui, 2 orang yang telah dibunuh oleh dia adalah sepupu saya. Dan itu adalah prajurit terbaik yang paling tahu strategi perang, paling tahu keterampilan perang. Itu dibunuh di tangan dia dengan sekejap. Hanya dengan beberapa gerakan duel kalah. Dan saya termasuk orang terbaiknya 3 orang. Tapi 2 saudara sepupu saya dibunuh sehingga saya dibawa ke sini. Maka saya belum pernah menemukan prajurit seperti ini. Teman-teman sekalian, itu pujian tentara Persia terhadap Tulaiha. Tulaiha ini di perang di Bazakha itu dikalahkan oleh Khalid. Dan dia lari karena dikalahkan oleh Khalid bin Walid. Berarti kita bisa bayangkan bagaimana Khalid lebih hebat daripada Tulaiha itu. Gitu kan? Jadi memang dia berhasil menaklukkan wilayah ini. Dan pada saat itu namanya peperangan ya teman-teman sekalian. Kita mungkin peperangan tidak bisa bayangkan seperti kondisi kita sekarang. Peperangan itu pasti ada darah yang tumpah, ada orang teriak, ada kepala yang putus, ada tangan yang putus, ada kaki yang putus. Itu sudah bau darah, bau bangkai, itu harus kita tahu itu di peperangan akan seperti itu. Sama dengan kasus teman-teman kita di Gaza. Mereka lagi dibom. Ya memang untuk mati syahid memang begitu. Untuk mati syahid harus dibunuh sama musuh. Ya dibunuh ya begitu, kepalanya hancur, tangannya terpotong, dadanya ditusuk, ya memang sudah begitu. Ya, jadi bedakan. Setiap ibadah itu ada caranya. Sholat itu memang sholat kayak kita tadi sholat. Misalnya majelis ilmu seperti duduk santai, dengarin aja gitu kan. Tapi perang beda. Jangan antum samakan. Perang itu harus maju, siap berkorban, luka badannya. Kalau orang masih takut kena silet, kena bling, ya, atau takut sama kecoa, ya, atau takut sama apa, terus mau bicara perang, ini luar biasa. Mimpi, mengkhayal. Gitu kan. Makanya saya kadang-kadang bilang sama jemaah haji, jemaah umroh saya, bapak-bapak, Rasulullah bersabda, semoga Allah merahmati orang yang gundul. Lalu orang bilang, orang yang cukur ya Rasulullah, orang yang gundul. Sampai 3 kali Nabi doakan. Yang keempat baru orang yang cukur. Saya bilang sama bapak-bapak motivasi mereka, Pak, Allah baru minta dari anda rambut, kamu berkorban. Gimana kalau Allah minta darah? Akhirnya gundul semua karena gak enak. Sampai ada yang bilang sama saya, Ustaz, pertama kali saya gundul seumur hidup. Gak apa-apa kalau gundul karena kriminal, wajar manu. Gundul karena umroh sama haji ini luar biasa. Setiap helai rambut akan jadi cahaya hari kiamat. Setiap helai rambut akan dicatat pahala. 1 pahala dan dihapus 1 dosa. Berapa banyak pahalanya didapatkan dari rambut tersebut. Berkorban dulu hal yang kecil jalan Allah, baru anda bisa berkorban yang besar. Gitu kan? Makanya lari semua dari darah, dari peperangan, karena tidak pernah berkorban hal yang kecil pun sama Allah. Gimana? Kan gitu. Nah pada saat itu Khalid bin Walid pun masuk, kemudian melihat cara perangnya Tulaiha ini aneh. Setiap dia tangkap satu pasukan umat Islam ditawan, itu pasti dimutilasi, dibakar, dilempar dari benteng mereka supaya umat Islam ketakutan. Ini kan jahat sekali ya. Dalam peperangan pun kita umat Islam diajarkan kan, kalau kalian, Allah memerintahkan kalian berbuat baik dalam segala hal, kalau kalian bunuh-bunuhlah dengan cara yang baik. Bukan berarti baik itu cuma dicoel musuhnya, enggak. Tapi mati, ditusuk misalnya. Tapi enggak ada mutilasi seperti itu. Enggak boleh potong matanya, cungkil matanya, potong hidungnya, enggak ada dalam Islam. Dan tidak boleh membakar.
Karena kata Nabi SAW tidak boleh membakar karena yang berhak membakar hanya pemilik api itu. Maksudnya Allah subhanahu wa ta'ala gitu kan. Juga Nabi SAW melarang membunuh wanita, membunuh anak-anak, itu jelas sekali bagaimana hukum Islam. Tapi Khalid lihat, ini mereka ini betul-betul biadab sekali. Maka Khalid bin Walid menyerang mereka sampai menaklukkan bentengnya Tulaiha. Dan setelah itu mereka minta perdamaian, kata Khalid, tidak ada pemaafan dalam kalian sampai kalian memberikan kepadaku siapapun yang telah memutilasi umat Islam dan yang melempar mereka dari atas, yang membakar mereka, maka diserahkan. Baru Khalid bunuh mereka di depan pasukannya gitu kan. Jadi dihukum mati orang-orang seperti ini. Bahkan Khalid bin Walid menyuruh untuk melempar mereka juga dari benteng-benteng mereka. Maka takluklah pada saat itu Bazakha dan kisah Tulaiha. Dia sempat melarikan diri dan dia mengatakan kepada sukunya sambil membawa istrinya di atas tunggangan kudanya, siapa yang bisa melakukan seperti ini lakukanlah. Maka redahlah permasalahan itu. Kemudian peperangan yang selanjutnya juga adalah kawasan Yamamah. Ini Musailam al-Kadzab dari suku Bani Hanif. Ini pernah waktu suku Hanifah datang mau masuk Islam, pimpinan mereka si Musailamah ini ada ikut, tapi dia tidak mau syahadat. Waktu ditanyakan oleh teman-temannya, kenapa kau tidak syahadat, kau sudah ikut ke Madinah? Dia bilang, kalau Muhammad memberikan kedudukan setelahnya nanti, maksudnya setelah dia jadi nabi, dia mati saya yang gantikan, maka saya masuk Islam. Nabi SAW dengar, Nabi keluar ke masjid lalu mengatakan kepada Musailamah, demi Allah tidak akan mungkin aku memberikan ini pun dari kamu. Karena Allah memberikan kerajaan kepada siapa yang dia inginkan. Dan saya melihat satu keburukan dari dirimu. Ya, memang dia jadi nabi palsu kan gitu. Nah ini fitnahnya lebih besar daripada Tulaiha karena pasukannya lebih banyak, ya, lebih banyak. Intinya sebenarnya dia coba untuk memerangi kaum muslimin dan pasukannya mencapai angka 40.000 orang, ya. Serta pasukan muslim itu sekitar 13.000 saja. Namun karena kepemimpinan Khalid yang luar biasa, akhirnya Khalid berhasil membunuh Musailamah al-Kadzab, ya, dan berhasil memenangkan peperangan dan akhirnya menyelesaikan juga, ya, peperangan di masa itu. Cukup banyak korban, ya, korban di antara mereka. Jadi ada kurang lebih 1.000 dari sahabat yang mati syahid, namun dari pasukan Musailamah itu ada 70.000, ya, dari 100.000 itu, dari 40.000 itu yang ada 7.000 yang mati dari 40.000 tadi. Kemudian setelah melihat bagaimana kiprahnya Khalid bin Walid yang luar biasa menumpas ini, lalu kemudian disuruh lagi untuk menyelesaikan kasusnya Al-Aswad al-Unsi, ini nabi yang ketiga tapi ini tidak punya perlawanan banyak dan akhirnya dimenangkan juga oleh Khalid bin Walid. Lalu setelah itu Abu Bakar berazam untuk tidak akan pernah lagi mencopot kepemimpinan Khalid, tidak mau menggantikannya karena orang ini berhasil berperangan bersama Nabi SAW, berhasil di perangan Abu Bakar juga meredamkan fitnah nabi-nabi palsu ini. Dan dia mengatakan, ma kuntu li ashima saifan sallallahu alal kafirin. Saya tidak akan pernah menganggurkan pedang yang telah Allah hunus kepada orang-orang kafir. Karena kan Nabi SAW mengatakan setelah Khalid bin Walid berhasil menarik mundur pasukan muslimin dari Mu'tah, maka beliau mengucapkan tadi apa yang saya bahasakan di awal, ni'ma abdillah, dia adalah sebaik-baik hamba Allah secara keimanan, secara ilmu, secara ketulusan dan keyakinan, dan juga akhul ashirah, dan dia sebaik-baik sahabat, ya. Saifun min suyufillah, pedang dari pedang-pedang Allah yang terhunus, ya. Sallallahu alal kuffari wal munafikin. Allah henuskan untuk orang-orang kafir dan orang munafik. Maka kata Abu Bakar, saya tidak akan pernah menganggurkan pedang Allah yang sudah terhunus. Semenjak itu Abu Bakar selalu menjadikan dia panglima perang. Bermulalah Abu Bakar ingin mengekspansi Islam ke Persia. Maka pada saat itu pergilah, ya, Khalid bin Walid menuju ke Persia, dan itu terjadi kurang lebih tahun 633 atau 200, ya, tahun 12 Hijriah. Ya, tahun 12 Hijriah. Karena Abu Bakar meninggal di tahun 13 Hijriah. Waktu itu mulai ada penyerangan ke wilayah sana. Maka Abu Bakar menyuruh Khalid bin Walid untuk memimpin pasukan. Pergilah ke sana. Kemudian di sana pasukan Persia sudah bersiap siaga kurang lebih 200.000 orang.
Dan Khalid bin Walid membawa pasukan pada saat itu jumlahnya kurang lebih 12 ribuan. Ya, jadi jumlahnya sangat sedikit dibandingkan dengan pasukan orang-orang kafir. Dan pada saat itu panglima perang Persia namanya Hurmuz. Ya, itu terkenal badannya sangat kekar, strategi perangnya luar biasa. Dan orang-orang Persia ini kalau membunuh musuhnya di medan perang itu kejam-kejam. Ya, misalnya dibiarkan dia dalam kondisi ditawan, kemudian tulang rusuknya, tulang punggungnya ditarik keluar. Begitu-gitu yang serem-serem. Ya. Dan itu diperlihatkan kepada musuh supaya mereka takut, tidak mau menyerang lagi. Sehingga orang kalau mau menyerang wilayah Persia yang luas, mereka berpikir dua kali. Tapi subhanallah Khalid bin Walid berbeda. Awal sekali yang beliau lakukan pada saat diutus ke Persia, belum pernah ke Persia sama sekali. Persia itu luas sekali wilayahnya, Irak, Iran, Rusia, Afghanistan, untuk masuk wilayah-wilayah Persia dulu. Maka pertama sekali dia memiliki peta wilayah itu, kemudian dia melihat wilayah-wilayah yang terbesar dan terkuat. Kalau kita mau lihat 80% dari wilayah Persia yang takluk di tangan Khalid bin Walid, ini kisahnya panjang sekali. Saya juga melihat menelusuri buku yang sedang kita bedah ini, memang penulis hanya mengangkat beberapa saja yang paling berpengaruh ya dari peperangan tersebut, karena hampir kota-kota ini banyak sekali yang diserang oleh Khalid bin Walid dan takluk semua di tangannya. Maka yang paling pertama dia bertemu dengan pasukan Hurmuz. Ini panglima besarnya, ya tangan kanannya Raja Persia pada saat itu. Dan Hurmuz ini menganggap remeh pasukan muslimin. Menganggap kayak tidak punya kekuatan gitu ya. Tapi Khalid bin Walid mengirim surat ke Hurmuz, bunyinya kurang lebih terjemahnya, amma ba'd, selanjutnya masuk Islamlah, niscaya engkau akan selamat. Atau yakinlah kepada dirimu dan kaummu dan setujuilah untuk membayar jizyah. Kalau kamu masuk Islam boleh, tapi bayar upeti. Bila tidak, maka janganlah ada yang engkau celah, jangan kau ada salahkan setelah itu selain dirimu sendiri. Sungguh aku datang membawa satu pasukan yang mencintai kematian sebagaimana kalian mencintai kehidupan. Ya, jadi perkataan yang sangat luar biasa dalam medan perang gitu ya. Membaca surat tersebut, ya ternyata Hurmuz marah sekali. Dia tersinggung karena dia pikir ini siapa? Khalid bin Walid tidak dikenal sama dia. Selama ini perang selalu saja dia menang dan dia sangat sangar gitu kalau membunuh musuh-musuhnya. Ya mirip kalau kita misalnya antum ahli main bulu tangkis, juara mungkin, terus ada orang tiba-tiba tantang antum ya dan akan mengalahkan, padahal antum misalnya sudah juara dunia. Kan ini kan orang sudah menguasai dunia negeri Persia pada saat itu. Kan antum agak remeh, siapa orang ini gitu. Maka Hurmuz marah. Khalid bin Walid mengatur strategi perang karena jumlahnya mereka sangat banyak dan Khalid bin Walid tidak banyak, maka beliau mengatur. Ada 3 wilayah yang sangat masyhur di masa itu yang dikuasai sama Khalid. Ada Kazimah namanya ya, disebutkan begitu, nama sebuah tempat. Dan juga ada wilayah yang lain namanya Hafir dan ada Ubullah. 3 kota ini yang paling besar di wilayah Persia. 3-tiganya ditaklukkan oleh Khalid bin Walid. Maka yang paling pertama Khalid ingin serang adalah Kazimah. Karena kalau takluk ini umumnya kota-kota besar lain bisa ditaklukkan. Nah Hurmuz waktu dengar itu, dia pun segera datang ke Kazimah ini dengan tujuan untuk menggali parit di sana, menguasai tempat lokasi perang lebih dulu. Ya, kebetulan juga ada sungai Ufrat di situ ya, ada sungai Furat yang bisa dijadikan sebagai sumber minum pasukannya. Jadi ini sungai di depannya pasukan Persia, lalu membiarkan musuh di depan mereka sehingga mereka kalau kehausan tidak bisa sampai ke air. Dan Khalid tahu ini, maka dia membagi pasukannya menjadi 3 bagian. Pasukannya dibagi. Ada pasukan yang menuju Kazimah ini, ada pasukan yang menuju Hafir, ada pasukan yang menuju ke wilayah Ubullah. Padahal sebenarnya jumlah mereka kecil, pasukan muslimin. Tapi ada tujuan Khalid ingin lakukan ini. Beliau sengaja memperlihatkan kepada pasukan Persia, mengelabui mereka kalau mereka sebenarnya terpencar dan akan membuka banyak wilayah di Persia. Tapi Hurmuz fokus mana pasukan yang ada Khalid bin Walid. Waktu dia dengar Khalid bin Walid sama pasukannya menuju ke wilayah Kazimah tadi, dia sengaja lebih dulu datang sana dan itu strateginya Khalid. Khalid sengaja perlambat pasukannya sehingga Hurmuz tiba duluan. Lalu mulailah dia menggali parit-parit. Mereka suka gali parit. Parit ini tujuannya bukan untuk menyiksa musuh ya, supaya pasukannya tidak lari pulang gitu. Dibuat parit, dalamnya taruh kayu-kayu yang runcing gitu. Itu kalau pasukannya melarikan diri pasti jatuh ke situ dan tidak bisa dia lari meloncati parit. Itu mereka taruh banyak sekali pasukan yang pakai rantai dan mereka bisa
berperang dengan satu tangan, ya pedang, yang satunya diikat sama teman-teman yang lainnya. Seperti itulah kurang lebih gambarannya. Maka setelah dia lakukan itu, pasukannya gali parit dengan sudah capek mereka letih. Khalid bin Walid rupanya itu Kazima dilewatin sama dia. Dia menuju ke Hafir tadi, ke kota yang lain. Waktu Hurmuz dengar itu, setelah Khalid biarkan dia gali parit, sudah capek pasukannya, dia menuju ke sana. Lalu Hurmuz marah, kok bisa dia ke sana? Nanti kota itu yang takluk, disuruh semua pasukannya 200.000 itu menuju ke sana. Gitu. 250.000 itu semua menuju ke sana. Tiba di sana, Khalid bin Walid sengaja, dia bilang sama pasukannya, Hurmuz bilang, kita harus tiba sebelum Khalid tiba. Pergi ke sana, Khalid sudah tahu, dibiarkan. Khalid biarkan pasukannya pelan-pelan jalan. Hurmuz kena tahu ini jalan dipakai oleh Khalid, dia tidak mau ketemu tengah jalan, dia ingin membenteng kota dia yang ini. Dia putar manuver dari jauh, tiba di situ. Sama Khalid dibiarkan, sengaja. Dia gali lagi parit, disusun strategi perang. Setelah selesai berhari-hari, Khalid bin Walid kembali ke Kazima. Jadi nggak di situ perangnya. Maka dengan kondisi itu ratusan ribu pasukan kecapekan semuanya. Tapi Khalid sudah kembali ke Kazima dan memang dia ingin perang di situ. Dia ingin perang, dia ingin kuasai kota ini yang pertama. Begitu Hurmuz dengar, Hurmuz tarik lagi pasukannya menuju ke Kazima. Intinya ketemulah di situ untuk berperang. Maka pada saat itu teman-teman sekalian berkumpullah dua pasukan. Khalid bin Walid mulai menyusun pasukannya, Hurmuz mulai mengatur pasukannya segala macam. Lalu pada saat itu pasukan muslimin memang bukan berada di dekat sungai. Sehingga mereka kehabisan air. Kalau kehabisan ini susah ambil air. Maka Khalid mengatakan, yakinlah Allah akan memberikan air ini kepada orang yang paling berhak. Dan kita beriman kepadanya. Dia bilang sama pasukannya. Tiba-tiba Hurmuz nantang Khalid berperang. Duel. Tanpa nunggu Khalid menantang, menerima tantangan itu. Bagus kalau duel. Panglimanya mati, habis ceritanya nih. Maka Khalid pun menerima. Cuma Hurmuz ini curang. Orangnya licik. Dia walaupun kuat secara fisik dalam macam, salah satu strategi kalau dia duel lawan pasukan, dia selalu siapkan beberapa prajurit pilihannya, itu untuk menyerang orang yang sedang duel sama dia. Karena orang kalau duel itu pasti jauh dari pasukannya. Yang pasukan di belakang Persia, si Hurmuz maju ke tengah-tengah, pasukan di sana, Khalid bin Walid maju ke tengah-tengah. Jadi ini jauh dari pasukan inti. Tapi Hurmuz sudah atur, ada beberapa penunggang kuda, pasukan utama dia 5-6 orang itu untuk nyerang nanti Khalid tiba-tiba. Dia ingin curang gitu ya. Tapi subhanallah berbeda keadaannya. Khalid bin Walid maju, kemudian mulailah duel, saling tangkis segala macam. Lalu Hurmuz pada saat dia lihat dirinya kewalahan, dia memberikan isyarat supaya yang pasukannya itu maju. Majulah 5-6 orang itu tiba-tiba mau menyerang Khalid. Tapi kebetulan dengan izin Allah SWT, Ka'ka' bin Amir radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang mulia ini juga, kalau nanti seperti seingat saya kita belum bahas beliau, ini orang yang luar biasa juga, ahli perang gitu ya. Maka dia pun maju, dan dia berhasil mengalahkan 5-6 orang itu sendirian, gitu kan? Dia mengalahkan dan Khalid bin Walid tidak terganggu konsentrasi sampai dia mengalahkan Hurmuz dan dia memenggal kepala Hurmuz. Setelah dipenggal kepalanya, diangkat, diarahkan ke pasukan Persia, mereka ketakutan karena selama ini kalau Hurmuz lagi latihan, tidak ada yang berani melawan dia. Sangat kuat, dia bisa mengalahkan 10 orang gulat, dia bisa menghancurkan batu dengan tangannya. Wow, sangat luar biasa kalau digambarkan tentang kekuatannya. Tapi kalah sama Khalid, gitu kan. Akhirnya pasukannya kocar-kacir gara-gara panglima perangnya kalah gitu, ya. Mati bukan kalah gitu ya, memang sudah mati. Masa itu berhasillah Khalid bin Walid mengalahkan mereka dan cukup banyak harta rampasan perang yang didapat pada masa itu. Disebutkan ada sampai membawa rantai-rantai yang mereka buat itu ya. Yang satu rantai itu beratnya sampai 407 kilo ya. Sebagai harta rampasan perang. Itu disebutkan. Dan pada saat itu dikatakan juga salah satu namanya Zatus Salasil perangnya. Yaitu perang rantai karena ada rantai-rantai yang banyak yang tujuannya untuk mengikat satu sama yang lain. Ya, prajurit-prajurit supaya tidak lari dari kancah peperangan. Dan karena kemenangan ini Abu Bakar akhirnya memberikan mahkotanya Hurmuz itu sebagai ghanimahnya Khalid bin Walid. Tapi takluklah wilayah tersebut. Nah pada saat itu teman-teman sekalian, Khalid bin Walid kemudian melanjutkan ya, penyerangannya ke kota yang selanjutnya. Ya. Dan pada saat itu beliau memilih kota Ubullah. Kota Hafir nanti datang setelahnya gitu kan. Kota Ubullah memang lebih besar. Ya. Dan ini juga kota yang sangat masyhur pada saat itu. Dengan kekuatannya. Namun orang-orang Ubullah sudah dengar kalau Khalid bin Walid yang membunuh Hurmuz
Dan tidak ada satupun panglima perang atau kesatria di Persia sekuat Hurmuz, nggak ada. Tapi Khalid kalau dalam buku-buku sejarah itu bahkan mengatakan, sebagian ahli sejarah karena semangatnya mereka mengatakan Khalid menyembeli leher Hurmuz seperti menyembeli seekor kambing gitu kan. Karena memang dipotong sampai putus gitu kan. Dan memang untuk menunjukkan pada musuh kalau ini kekuatan umat Islam, dan memang berbeda ya, saya bilang tadi ikhwan akhwat sekalian. Kita kalau bicara tentang peperangan bedakan dengan keadaan kita sekarang. Medan perang sudah beda keadaannya ya. Termasuk nanti akan kita jelaskan ada satu poin yang tidak boleh di luar perang tapi di perang boleh. Itu adalah sombong di depan musuh. Ya. Makanya Abu Dujana radhiyallahu anhu pada saat menerima pedangnya Nabi SAW di perang Uhud, dan Nabi mengatakan pedang ini hanya akan dikasih pada orang yang memberikan hak Allah dan Rasul, dan dia mengatakan saya Rasulullah. Begitu dia pegang, dia ganti imamahnya menjadi imamah merah, berarti menandakan dia siap mati. Lalu dia menunjukkan keterampilan perangnya di depan orang-orang Quraisy, gitu kan. Lalu Nabi SAW menunjuk sambil mengatakan, sungguh gerakan-gerakan seperti ini, tunjukkan kesombongan, ya, itu dibenci oleh Allah kecuali di tempat ini. Di tempat ini boleh. Nanti kita lihat bagaimana Khalid menjatuhkan jiwa para pemimpin pasukan-pasukan Persia itu dengan menjatuhkan mereka, dengan menghina mereka di medan perang, sampai akhirnya betul berhasil membunuhnya. Nah, penduduk Ubula ini berkumpul di situ sisa-sisa pasukan dari Hurmuz, kemudian mereka jadi cukup besar jumlahnya. Cuma mereka hampir semuanya sepakat kalau pasukan yang ada di depan yang sedang mengepung Ubula ini ada Khalid bin Walid, mereka tidak mau keluar. Mereka mau bertahan di benteng. Tapi kalau pasukan umat Islam tidak ada Khalid bin Walid, mereka mau keluar. Maka ada satu tangan kanannya Khalid namanya Suwaid. Ya, dia mengatakan, wahai Khalid, tidak ada yang menghalangi masyarakat Ubula untuk keluar melawan kita. Mereka di benteng, kalau di benteng susah, gitu kan? Mereka harus nongol kelihatan baru dipanah. Panah pun bisa kena, bisa enggak. Baru dinding benteng mereka dilumurin dengan minyak, ya, sehingga susah orang untuk naik. Mereka orang di atas benteng lebih cepat membunuh orang yang di bawah dengan panah, dengan tombak. Mereka juga menyiram cairan panas dan segala macam cara lah mereka gunakan pada saat itu. Maka Suwaid mengatakan, wahai Khalid, tidak ada yang menghalangi mereka keluar untuk kita lawan, kecuali mereka dengar kamu ada di sini, di pasukan ini. Kata Khalid, oke, kita atur strategi perang. Di siang hari saya akan keluar, membawa beberapa pasukan prajurit inti. Malam hari saya akan kembali. Rupanya Khalid keluar siang hari. Di siang itu ada mata-mata orang-orang Persia dari Ubula melihat. Tidak ada Khalid, cirinya ada disebutkan. Ya, bagaimana tinggi besar, badannya kekar, orangnya luar biasa memang. Kelihatan seseorang yang sangat kokoh gitu ya. Tidak ada pasukan Khalid. Dan memang biasanya mata-mata itu kalau dikirim ke satu pasukan, itu bisa berbahasa kaum itu. Ya, biasanya begitu. Misalnya kayak kita pasukan Indonesia lalu mau didekatin, biasanya mereka pakai bahasa kita. Mata-mata itu gitu kan. Ya seperti itu. Maka mereka pastikan tidak ada Khalid dalam pasukan nih. Berarti lagi di wilayah lain. Nah, karena mengetahui itu dan malam hari Khalid balik, besok paginya mereka keluar dari benteng mereka untuk menyerang pasukan muslimin. Waktu mereka mendekat di baraknya di pasukan muslimin, mereka kaget. Ternyata Khalid tiba-tiba keluar gitu kan, di depan mereka. Begitu melihat saja, dalam buku-buku saya dikatakan mereka lari semua, tidak jadi melawan. Mereka lari, tapi Khalid sudah tahu ini akan terjadi. Khalid bin Walid sudah ngatur strategi di tempat batalionnya umat Islam ini. Mereka nyerang dan ada beberapa prajurit pasukan sudah ditaruh manuver dari belakang berdiri di depan pintu gerbang mereka. Sehingga mereka tidak bisa kembali. Dengan itu mereka habis sudah. Ya. Akhirnya dikalahkan oleh kaum muslimin. Dan itu salah satu strategi perang yang luar biasa. Sampai ahli sejarah mengatakan sungguh luar biasa. Ya, nama Khalid bin Walid kalau didengar aja oleh musuh sudah membuat mereka gak takut, mereka gentar gitu ya. Begitu juga peperangan selanjutnya, beliau masuk di perang namanya Mazar ya. Dan di situ ada 3 panglima perangnya. Persia juga terkenal dengan keberaniannya, ada Qarin bin Kirbaz, ada Anushjan ya, dan ada Kirbas. 3-3 ini dipilih oleh Anushinwan atau Shirawayh ya, raja Persia untuk mempertahankan wilayah tersebut. Namun subhanallah 3 orang ini mereka keluar ya untuk berperang, tapi mereka nggak mau kalah dengan Hurmuz, mereka mau duel gitu ya. Mereka juga mau duel, tapi keluar bertiga. Di saat itu luar biasa uniknya karena jumlah pasukan mereka 80.000 orang, itu menghadapi muslimin yang kurang lebih 18.000 saja.
Dari pasukan muslimin pada saat mereka ajak duel, ya, yang paling kuat di antara mereka itu ada namanya Qarin bin Kirbaz, ya. Dia menantang duel muslimin tanpa menunggu Khalid bin Walid keluar. Namun pada saat itu karena Khalid sebagai panglima perang, dia cuma sekedar keluar dan prajuritnya tidak tahu kalau dia ingin duel melawan orang tersebut. Ada satu orang namanya Ma'qil bin Ash, ya. Ini beliau lari dengan kudanya cepat menuju ke Qarin itu dan duel akhirnya dan berhasil membunuhnya. Kemudian orang kedua Anushjan juga dibunuh oleh Asim bin Amr. Kemudian Kirbaz juga dibunuh oleh Adi bin Hatim radhiyallahu anhu menjma'in. Ini sahabat-sahabat Nabi yang mulia, gitu kan? Berhasil mengalahkan mereka dan dengan terbunuhnya ketiga orang ini maka kocar-kacir pasukannya dan dari 80.000 itu terbunuh 30.000. Dibunuh oleh umat Islam 18.000 membunuh 30.000. Karena yang dibunuh ini yang coba melawan kan gitu. Dalam hukum Islam kalau sudah mengalah minta ditawan, ditawan. Tapi kalau dia tidak menang minta ditawan, dia masih coba menyerang lalu lari, menyerang lari, ini berarti boleh dihukum bunuh gitu kan. Boleh diperangi seperti itulah. Akhirnya takluklah wilayah ini juga. Lalu Khalid bin Walid juga mulai menyerang wilayah-wilayah yang lain dan ini mendekati ibu kotanya Persia. Ada satu kota namanya Ulais, ya. Dan Ulais ini nama sungai yang masyhur di sana. Dan ini termasuk gabungan antara pasukan Persia sama Arab, orang-orang Arab yang di bawah naungan Persia. Mereka memang bergabung dengan pasukan tersebut dan jumlah mereka banyak sekali. Karena pasukan Persia itu sekitar 75.000 orang di wilayah Ulais ini dan pasukan Arab Nasrani yang bergabung sama mereka itu 75.000 juga. Jadi total pasukan mereka sekitar 150.000 orang. Jumlah pasukan Khalid tetap saja 18.000, sama, ya. Mereka menyiapkan pasukan. Nah, karena jumlahnya mencapai 150.000, orang-orang di wilayah ini menganggap remeh pasukan Khalid. 18.000, kecil sekali. Lalu mereka sengaja pesta makan sebelum berperang. Mereka siapkan makan yang sangat banyak, semua panglima perangnya, prajurit disiapin makan yang enak-enak. Tapi panglima perang mereka itu mengatakan kepada mereka, ini namanya Abul Aswad Al-Ijli, ya, atau Al-Lijli, Ijli tepatnya. Ya, begitu dia panglima perang dari Arab ini mengatakan, jangan kalian anggap remeh pasukan ini. Pasukan ini sudah mengalahkan Hurmuz, mengalahkan segala macam. Tapi nggak ada yang mau dengar. Ya, dia kebetulan pimpinan orang Arab, tapi orang-orang Persia nggak mau dengar dia. Karena dia anggap siapa kamu gitu. Mau kami dengar. Maka dia mengucapkan kata-kata yang masyhur. Dia bilang, hati-hati. Bisa saja justru kalian menyiapkan makan ini buat pasukannya Khalid. Baru dia ucapkan begitu, ternyata betul pasukan Khalid bin Walid sudah ada di depan mereka. Dalam kisah itu dikatakan, 18.000 sudah ada. Dan akhirnya menyerang mereka di tempat makan mereka itu. Akhirnya cukup banyak korban pada saat itu dan betul-betul makanan mereka dimakan oleh kaum muslimin. Ya. Jadi setelah menang, akhirnya muslimin memakan makanan tersebut. Ya. Dan di sini Khalid bin Walid pada saat sudah menyergap mereka, lalu Khalid bin Walid ingin menunjukkan kekuatan umat Islam. Jadi jangan sampai nanti mereka mengira, oh umat Islam menang hanya kena sergapan tiba-tiba. Maka dia panggil pimpinan-pimpinan mereka terutama dari bangsa Arab. Itu ada 3 orang yang sangat masyhur di masa itu. Ada namanya Abjar, ya, bin Abdul Aswad. Kemudian juga ada Malik bin Qais, ya. Serta ada yang lainnya, ada 2 orang yang disebutkan namanya. Maka Khalid bin Walid tanya, siapa pimpinan mereka? Si Fulan. Memberani segala macam. Maka yang pertama Khalid bilang, mana si Abjar, ya, bin Abdul Aswad, keluarlah duel dengan saya. Dan mana Malik ibn Qais, ikut duel juga. 2 orang ditandang langsung oleh Khalid. Rupanya Abjar tidak berani keluar, dia tahu kekuatan Khalid, yang keluar cuma Malik ibn Qais. Nah ini yang tadi saya bilang teman-teman sekalian, di medan perang, antum kalau baca riwayat ini jangan baca riwayat ini sendiri ya. Karena riwayat seperti ini kita harus sesuaikan kondisi dan keadaannya. Karena Khalid bin Walid mengucapkannya di kancah peperangan. Ini beda sekali kondisinya. Maka Khalid langsung menghinanya sambil mengatakan, hai anak putra wanita yang buruk. Karena ibunya dalam kondisi kafir gitu ya. Lalu kemudian Khalid mengatakan, apa yang membuatmu berani? Kamu bukanlah lawan di antara mereka yang pantas aku hadapi. Ya. Dan kamu tidak memiliki pelindung. Tidak ada yang bisa bela kamu. Ya. Lalu dikatakan, ya, dan kamu sama sekali tidak sebanding denganku. Rupanya perkataan Khalid ini membuat
si Malik ini jadi down dia. Jadi tidak berani gitu kan. Karena Khalid mengatakan kau bukan bandingan saya. Dalam kondisi dia dalam seperti itu dia merasa down, Khalid bin Walid datang menebas dia, mati. Satu kali tebas mati gitu. Akhirnya membuat seluruh wilayah tersebut jadi tidak berani. Tapi Khalid bin Walid menggambarkan wilayah Ulais ini mengatakan, sungguh wilayah-wilayah yang aku temui di Persia itu memiliki perlawanan, tapi aku tidak pernah menemukan perlawanan seperti wilayah Ulais. Maksudnya karena ada kolaborasi antara pasukan Arab sama pasukan Persia, ya. Lalu Khalid bin Walid pada saat itu bernazar sebelum menyerang mereka mengatakan, ya Allah, kalau seandainya, ya, Allahumma innalaka alayya in manahtana aktafahum, ya Allah, sungguhnya aku bernazar kepadamu jika engkau menganugerahkan kemenangan kepada kami atas mereka, alla astabki minhum ahadan qadirna alaihim hatta ujriya nahrahum bidimaihim. Ya, kalau engkau menganugerahkan kemenangan pada kami, maka aku tidak akan menyisakan seorang pun yang mampu kami taklukkan hingga aku mengalirkan sungai mereka dengan darah-darah mereka. Jadi Khalid bin Walid ini punya satu prinsip dasar, teman-teman. Saya lihat ini istilahnya dalam agama dalam bahasa Arab itqan. Ya, nanti kita akan masukkan dalam durus wal ibar pelajaran kita, ya. Bagaimana salah satu hal yang harus difahami oleh seorang muslim, dia harus itqan, profesional dalam mengerjakan sesuatu. Jadi kalau antum masuk ke satu bidang, kuasai, itu bagian daripada syariat agama. Khalid bin Walid ini masuk medan perang, betul-betul dia kuasai strategi perang dan betul-betul dia sedang berperang. Beda perang dengan kalau duduk berdamai, beda kalau duduk berteman, beda kalau partner bisnis, itu beda semua. Ini berperang, nggak ada main-main di perang ini. Ya udah tebas-tebas selesai. Ini mirip dengan sabda Nabi SAW kepada sahabat pada saat beliau tawarkan pedang, beliau mengatakan, ya engkau ambil pedang ini dan engkau hantam ke musuhmu sampai patah. Kalau di medan perang sudah tidak ada lagi main-main, gitu kan? Kecuali mereka sudah ditawan, itu berbeda muamalah dengan para tawanan, gitu kan? Atau mereka menyerah, itu beda. Tapi selama masih duel dan berperang, nggak ada main-main. Udah hantam, bunuh, selesai, gitu. Memang sudah seperti itu di medan perang. Karena kalau tidak, antum akan dibunuh, gitu kan? Seperti itu poinnya. Maka Khalid bin Walid pada saat itu mengatakan, kalau engkau mudahkan ya Allah, aku menaklukkan wilayah-wilayah ini, maka aku akan mengalirkan darah mereka di sungai mereka. Jadi biar air sungai berubah jadi darah. Setelah itu Khalid bin Walid pun menawan pasukan-pasukan Persia ini, lalu kemudian menggiring mereka, menyuruh tawan. Jangan ada yang dibunuh oleh pasukan, tawan. Digiring dekat sungai lalu dibunuhin dekat sungai. Sampai darahnya mengalir. Dengan cara juga Khalid bin Walid suruh pasukannya menurunkan batu-batu besar, supaya air sungai tertahan maksud saya, tertahan. Jadi ada nanti air sungai yang cuma sedikit, disitulah mereka dibunuh, dibantai gitu pada saat itu. Lalu kemudian datanglah sahabat Ka'ka dan beberapa sahabat Nabi yang radhiyallahu anhu ajma'in mengatakan, andai saja engkau membunuh seluruh penduduk bumi tidak akan bisa seperti ini. Sungai dikosongkan sebagian wilayahnya lalu mau dipenuhi darah mereka itu banyak sekali. Jadi untuk memenuhi nazarmu maka cukup biar air mengalir, bunuh mereka, darahnya mengalir di atas air. Maka Khalid bin Walid pun melakukan hal tersebut. Makanya dikenal wilayah itu dengan sungai darah. Dan pada saat itu terbunuh dari pasukan musuh kurang lebih 70.000 orang. Terbunuh dari mereka. Dari 150.000 tadi, gabungan 75.000 pasukan Nasrani Arab dan 75.000 dari Persia, itu terbunuh sekitar 70.000 orang. Dan dengan ini berhasillah Khalid bin Walid menaklukkan wilayah-wilayah besar di Persia. Dan dengan ini, maka Abu Bakar berkata tentang Khalid bin Walid, wahai orang-orang Quraisy, sungguh singa kalian telah menerkam singa-singa yang lainnya, lalu mengalahkannya untuk meraih daging yang empuk, terpotong-potong lagi banyak. Kaum wanita sudah tidak mampu lagi mencetak orang seperti Khalid. Jadi sudah tidak ada lagi perempuan yang bisa melahirkan seorang panglima seperti Khalid, yang tidak punya rasa takut, nyali takutnya sudah tidak ada. Ada poin penting teman-teman sekalian. Ada potensi keberanian dalam diri kita. Tapi potensi keberanian ini harus digunakan pada kebenaran. Sayangnya sebagian orang berani untuk jadi preman, ya untuk ganggu orang, mencuri, untuk mengganggu lawan jenis. Ini sayang sekali, potensinya bukan pada tempatnya. Dalam Islam potensi ini keberanian harus dipakai untuk membela agama Allah. Itu baru benar. Ya. Makanya Khalid bin Walid menggunakan itu pada tempatnya dan akhirnya berhasil. Dan dia menguasai
bidang tersebut. Tidak setengah-setengah dalam mengerjakan sebuah perbuatan. Kenapa banyak di antara kita tidak berhasil dalam menyelesaikan satu misinya? Karena dia tidak kuasai dan dia tidak serius, tidak fokus, tidak profesional dalam masalah itu. Coba dia fokus, maka dia akan sukses tentunya. Kemudian ada peperangan lain juga, ya. Itu ada satu kota namanya Amgisia namanya di wilayah Persia. Ini kurang lebih jaraknya 40 km dari Ulais. Juga pada saat itu berhasil ditaklukkan oleh Khalid bin Walid. Karena wilayah tersebut penuh dengan ketakutan terhadap Khalid. Namun mayoritasnya adalah orang-orang Arab Nasrani. Ya. Karena mereka sudah tidak tahu lagi harus buat apa. Ada satu kejadian unik nih. Ada satu pimpinan Arab Nasrani itu, ya, itu dia membawa racun. Ya, ini kisah tentang bagaimana kekuatan keyakinannya Khalid radhiyallahu anhu dan bagaimana ini, ya, Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai karamahnya dia. Dia meneguk racun yang mematikan tapi tidak meninggal dunia, ya. Diriwayatkan dari Qais bahwasanya ia berkata dihadirkan di hadapan Khalid racun. Lalu ia bertanya, ini pada saat dia menaklukkan wilayah Amgisia tadi, ya. Baik mereka takluk, lalu Khalid bin Walid ketemu sama mereka, lalu ada pimpinan mereka datang membawa racun. Dia tanya, apa ini? Kata pimpinan mereka, ini racun. Dia berterus terang mengatakan, dan Ibnu Baqiyah, pimpinan mereka, ya, mengatakan, sungguh ini adalah racun yang tidak ada seorang pun meneguknya dalam hitungan sesaat kecuali dia akan mati. Lalu kata Khalid, kenapa kau bawa racun? Dia bilang, karena saya ingin meracuni Anda. Dia bilang, saya ingin meracuni Anda. Karena Anda telah menguasai wilayah kami. Saya khawatir nanti Anda tidak berlaku adil setelah menguasai wilayah kami, maka saya tidak ingin wilayah saya yang sudah saya kuasai ini, kemudian terjadi hal-hal yang tidak diinginkan bagi masyarakat saya. Dia kaget. Pada saat itu Khalid ambil racun itu. Dia ambil racun itu untuk menunjukkan kepada dia, yang gitu, bahwasanya kami ini bukan manusia biasa. Kami adalah manusia yang beriman kepada Allah SWT. Di depan orang Arab itu, dan dia ngerti bahasa Arab. Khalid mengucapkan doa ini. Innaha lan tamuta nafsun hatta ta'ti ala ajaliha. Sesungguhnya tidak mungkin satu jiwa pun mati kecuali sudah tiba ajalnya. Apapun sebabnya. Mau diserang orang, mau jatuh dari gunung, selama belum ajal tidak akan mati, kata Khalid. Lalu sambil memegang racun itu, Khalid mengatakan begini, Bismillahi khairil asma. Dengan menyebut nama Allah, nama-nama terbaik. Rabbil ardi was sama. Tuhannya dan penguasanya langit dan bumi. Alladzi la yadurru ma'asmihi da. Yang tidak mungkin dengan menggunakan namanya semua racun bisa berbahaya. Ar-Rahmanir Rahim. Zat yang maha pengasih, maha penyayang. Sudah baca itu langsung diminum sama Khalid. Di depannya orang Nasrani dan di depannya wilayah kota tadi yang sedang diserang oleh beliau, gitu kan? Dilihat oleh mereka semua. Beberapa pasukan muslimin sempat mengejar, ingin memberhentikan, tapi tidak sempat. Lalu akhirnya mereka menunggu, berarti Khalid akan mati sebentar lagi. Ternyata tidak ada terjadi apa-apa, sama sekali. Maka kaget si pimpinan Arab tadi yang Nasrani sambil dia mengatakan, ya, Ibnu Baqiyah namanya. Dia mengatakan, demi Allah wahai bangsa Arab, sungguh kalian akan menguasai apa yang kalian inginkan. Dengan ini ternyata kalian betul-betul datang bukan cuma sekedar mau menguasai wilayah orang, tapi ingin menunjukkan keimanan kalian kepada Allah. Maka dengan ini kalian akan menguasai wilayah yang kalian inginkan. Imam Az-Zahabi mengatakan, memuji perbuatan Khalid ini. Tapi ini di depan musuh, ya. Antum tidak usah tunjukin depan istri antum kehebatan minum racun, atau depan teman antum, itu bukan. Ini depan musuh, dia panglima perang, ingat kasusnya, ya. Kemudian orang Nasrani itu datang ingin menantang dia. Saya ingin membunuh Anda, gitu kan? Dan seterusnya. Karena dia mau membunuh Khalid dengan racun, bukan pedang. Khalid nggak lawan pakai pedang. Khalid ambil racunnya. Ini racun kamu, ini. Lalu dia baca doa, dia minum, gitu kan? Menunjukkan kekuatan Allah Subhanahu wa taala jauh lebih kuat daripada racun tersebut. Ingat, ya. Jangan pulang dari sini Ustaz Khalid bilang tidak apa-apa minum racun itu. Hanya nunjukin depan istri kehebatan, itu omong kosong. Imam Az-Zahabi rahimahullah berkata, demi Allah menurutku ini adalah karamah. Kalau nabi-nabi istilahnya mukjizat.
Kalau orang-orang beriman biasa namanya karamah, kelebihan yang Allah berikan kepada mereka. Dan ini jelas menunjukkan sebuah sifat keberanian dan keperkasaan. Itu menandakan luar biasa, ya. Khalid terus saja berjalan di bawah naungan-naungan, ya, kemenangannya di Persia sampai Abu Bakar menemukan pasukan Muslim yang sedang dikirim ke negeri Syam. Negeri Syam 4 wilayah, Romawi, Palestina, Jordan, Lebanon, dan Syria. Dulu namanya Syam. Itu ternyata punya kendala. Karena mereka dipimpin oleh Abu Ubaidah bin Jarrah dan belum bisa menembus wilayah Syam. Mereka melawan orang Romawi. Romawi pasukannya sekitar 200.000 orang. Memang jumlah mereka banyak. Ini dua negara adik kuasa. Maka pada saat itu, Abu Bakar mengagetkan Khalid sambil mengirim surat mengatakan, Khalid, menujulah ke negeri Syam sekarang. Kamu sudah menyelesaikan urusanmu dengan Persia, sekarang selesaikan urusanmu sama Romawi. Ini dua negara adik kuasa, dua-duanya terkenal dengan strategi perangnya, jumlah pasukannya, perlengkapannya luar biasa. Ya. Maka pada saat itu tanpa menunggu, dia menunjuk Al-Muthanna bin Harith atau bin Haritha radhiyallahu anhu, juga sahabat yang masyhur. Maka ditunjuk sebagai panglima perang di Persia, melanjutkan ekspansi yang sudah 80% dia menaklukkannya. Tadi itu cuma sebagian wilayahnya kita sebutkan, ya. Kemudian dia pun memilih pasukan-pasukan pilihannya dan dia berangkat hanya dengan 5 malam bisa sampai ke sana. Yang tadi saya bilang itu membutuhkan perjalanan sekitar 2-3 minggu baru bisa sampai dari wilayah yang dia ada ke negara atau ke negeri Syam itu. Dan pada saat itu pasukan Romawi sudah mempersiapkan diri dengan 250.000 personel, dan di sana umat Islam sudah punya sekitar 31.000 orang. Khalid bin Walid membawa pasukan pilihannya 1.000 orang, jadi menjadi 32.000 pasukan muslimin melawan 250.000. Ini juga masih 70% jumlah orang kafir lebih banyak daripada umat Islam. Pada saat itu masuklah pasukan Khalid bin Walid bergabung dengan pasukan Abu Ubaidah bin Jarrah. Ya. Lalu kemudian, ya, pada saat Abu Ubaidah, kisahnya awal Abu Ubaidah bin Jarrah tulis surat sambil mengatakan kepada Abu Bakar, wahai Amir Mukminin, sesungguhnya orang-orang Romawi yang merupakan penduduk setempat dan orang-orang yang seagama dengan mereka dari bangsa Arab, maksudnya orang Arab tapi Nasrani, telah sepakat untuk memerangi kaum muslimin. Kami berharap mendapatkan kemenangan serta terlaksananya janji Rabb Tabaraka wa ta'ala dan kekuasaannya yang baik. Aku ingin mengabarkan kepadamu, kiranya engkau memberikan pandanganmu kepada kami. Ini bahasa santun dari seorang panglima perang namanya Abu Ubaidah bin Jarrah, sahabat Nabi juga yang terkenal dengan kesolehannya. Seakan-akan mengatakan, ini pasukan ini besar sekali depan mata. Tapi bahasa panglima perang memang begini. Dia tidak boleh tunjukkan ketakutannya. Maka dia mengatakan, ini telah bergabung pasukan Romawi dengan bangsa Arab yang beragama mereka, jumlahnya sangat besar. Tolong bagaimana sarannya? Abu Bakar sudah tangkap. Berarti Abu Ubaidah ini masih khawatir menyerang musuh tersebut. Maka jawaban beliau, ya, Khalid akan menanganinya. Demi Allah, sungguh aku akan membuat bangsa Romawi melupakan bisikan manis dan godaan-godaan syaitan melalui Khalid bin Walid. Maka itu dia kirim surat kepada Khalid, suruh datang ke sana. Nah, pada saat tiba di sana, Khalid bin Walid melihat setelah mendengarkan kisah-kisah gitu, ya, tentang masalah bagaimana upaya umat Islam, belum ada kiprah-kiprah yang besar, belum ada kota yang ditaklukkan. Mereka cuma sekedar datang, orang-orang Romawi diberikan kesempatan mengadakan persiapan. Ini semua bukan perang gitu. Maka beliau pun akhirnya mengangkat dirinya menjadi panglima perang. Sambil mengatakan pada Abu Ubaidah, wahai Abu Ubaidah, ini bukan perang. Ingatlah, tidak ada kemenangan di dalam agama Islam itu disebabkan karena jumlah dan juga perlengkapan perang, tapi karena keimanan dan ketakwaan. Tunjuk aku, seakan-akan dia, tunjuk aku jadi panglima perang sekarang, aku akan hadapi mereka. Maka Abu Ubaidah mengatakan, aku sudah lakukan. Dia copot kepimpinan, langsung dia kasih kepada Khalid, silahkan. Tanpa menunggu, di malam itu juga Khalid bin Walid langsung mengatur satu strategi yang luar biasa, ya. Jadi pada saat itu pasukan Romawi yang cukup banyak tadi dipimpin oleh Bahan atau Mahan nama lainnya, ya, panglima perangnya.
Dan umat Islam mencapai jumlah sekitar 32.000. Beberapa riwayat menyebutkan 36.000. Ya. Tapi pendapat yang lebih kuat itu sebenarnya 36.000. Ya, 36.000 pasukan. Dan di antaranya ada 1.000 orang sahabat di situ. Dan dari 1.000 orang sahabat 100 orang yang ikut di perang Badar. Ini mulia sekali karena dihadiri oleh 1.000 orang sahabat Nabi. Nah pada saat itu, ya, Khalid bin Walid setelah mengambil alih pasukan, maka dia kemudian mengatur poin-poin penting untuk mengatur strategi. Bagaimana caranya? Menghadapi 250.000 pasukan Romawi, sementara jumlah mereka cuma 36.000. Khalid langsung mengatur di malam hari, karena pasukan umat Islam sudah kebaca oleh Romawi jumlahnya berapa. Maka dia bagi menjadi 36 batalion. Satu batalion itu 1.000. 1.000 satu pimpinan. 1.000 satu pimpinan. Jadi 36. Dan disuruh mereka melebar di kancah peperangan. Tidak ada di belakang, tapi semua di depan. Melebar di kancah peperangan. Sehingga bisa menyerang sebanyak apapun musuh bisa diserang sekaligus gitu ya. Bisa menyebar. Dia mengatur seperti itu. Namun Bahan ini atau Simahan ini Panglima Perang Romawi belum kenal Khalid. Dia belum kenal, dia belum tahu kalau Persia sudah takluk, karena masa itu tidak ada media. Kalau hari ini sekarang Rusia serang Ukraina langsung kedengaran di hari yang sama misalnya. Dan masa itu tidak ada, gitu kan? Orang tidak tahu, dia tidak tahu. Lalu dia dengan sombongnya mengatakan, waktu dia dengar ada panglima perang datang namanya Khalid, gitu, dia menyurat sambil mengatakan jumlah kalian laksana jumlah kerikil-kerikil tanah dan debu. Karena itu janganlah kalian, ya, hai muslimin, dia bilang sama pasukannya ya. Jumlah kalian, dia bilang sama pasukannya, itu sejumlah kerikil-kerikil tanah dan debu. Banyak sekali, 250.000 orang. Dan jangan umat Islam membuat kalian gentar, karena jumlah mereka sedikit dan mereka adalah orang-orang yang sengsara dan memprihatinkan. Bangsa Arab dikenal waktu itu miskin, susah, nggak ada punya kedudukan gitu. Kebanyakan mereka adalah orang yang sial dan kelaparan, sedangkan kalian adalah para raja dan putra-putra raja, penjaga benteng-benteng, pemilik perlengkapan dan persenjataan. Maka janganlah kalian tinggalkan medan perang, karena kepada kalianlah mata tertuju hingga kalian menghancurkan mereka atau kalian yang hancur. Lalu kemudian perang ini dikenal dengan perang Yarmuk, ya, karena muslimin bertemu dengan mereka di wilayah namanya Yarmuk. Maka pada saat itu mereka pun mengumpulkan ya banyak hadiah, seperti hadiah gitu. Lalu Bahan mengirim surat kepada Khalid bin Walid mengatakan, sungguhnya kami telah mengetahui bahwa yang menyebabkan kalian keluar dari negeri kalian bangsa Arab ya karena hanyalah rasa lelah dan lapar. Kemarilah hingga aku berikan kepada setiap orang di antara kalian 10 dinar, pakaian dan makanan, lalu kalian pulang saja ke negeri kalian. Di tahun depan lagi kami akan kirimkan kebutuhan kalian. Jadi ini menghina umat Islam, menjatuhkan umat Islam. Coba dengar jawaban Khalid apa ya. Ingat, jangan difahami letter-let. Ini bahasa untuk menjatuhkan semangatnya musuh. Sudah jelas belum ini? Ya. Apa yang dia bilang gini? Dia bilang sesungguhnya yang Khalid balas suratnya. Sesungguhnya membuat kami keluar dari negeri kami bukan seperti apa yang kau sebutkan. Bukan karena kami lapar atau lelah. Tapi kami keluar karena kami adalah peminum darah. Tanda kutip di sini. Kami peminum darah. Di mana telah sampai kabar kepada kami bahwa darah yang paling nikmat adalah darahnya orang-orang Romawi. Karena itu kami datang. Jadi bukan datang mau makan. Enggak. Darah kalian kami akan ambil, kami akan minum. Dan darah Romawi paling enak. Maka dengan mendengar itu, maka si Bahan ini bingung. Belum pernah dia menghadapi musuh, ada yang berkata seperti ini gitu. Lalu pasukannya, rupanya ada sebagian yang dengar, dari semenjak Nabi SAW mulai berkuasa di Madinah, mulai ada peperangan-peperangan, dan mereka ada yang dengar sebagian kejadian di Persia, tapi belum menyebar terlalu beritanya. Mereka bilang, sepertinya ini yang kita dengar dengan orang-orang Arab yang beringas itu, gitu kan. Nah mereka membahasakan itu. Dan pada saat itu mulailah berkumpul ya pasukan pada saat itu, bertemu antara pasukan. Lalu Khalid bin Walid cuma mengucapkan kata-kata yang luar biasa setelah memotivasi mereka tentang ayat-ayat jihad dan segala macam. Ya, kemudian beliau mengatakan, sungguh wahai pasukan muslimin,
Bau surga sudah tercium. Allahu Akbar, serang, langsung maju semua, serang. Jadi mereka tidak berhenti, 1000 orang per satu batalan itu semuanya 36 ini menyerang seketika. Sampai saking semangatnya mereka untuk berperang pada saat itu, disebutkan oleh Abu Ubaidah bin Jarrah, panglima perang yang sebelumnya yang akhirnya digantikan oleh Khalid. Dia mengatakan, datang kepada seorang pasukan muslim mengatakan, wahai Abu Ubaidah, ada pesan enggak untuk Rasulullah? Saya tahu sebentar lagi saya akan mati, saya akan ketemu beliau. Kata Abu Ubaidah, iya, sampaikan pada beliau kalau kami telah melihat janji Tuhan kami. Lalu orang itu dikatakan menyerang musuh dan tidak terlihat lagi setelah itu. Mati syahid. Begitu luar biasanya mereka semangatnya. Dan pada saat itu karena semuanya berusaha untuk menyerang, dan kisah yang masyhur juga tentang Ikrimah radhiyallahu anhu, ini anaknya Abu Jahal gitu kan. Dia waktu lihat umat Islam begitu semangat menyerang, Khalid bin Walid semangat, ini bau surga, tinggal mati ditusuk musuh selesai ini. Masuk surga, ayo serang. Maka Ikrimah berkata pada teman-temannya orang-orang Quraisy, anak-anak yang maksudnya orang yang sebaya dengan dia dari turunan Quraisy, dia mengatakan, siapa di antara kalian yang siap janji setia, kita sama-sama tidak keluar dari kancah peperangan sampai kita mati syahid. Maka berkumpul beberapa anak-anak Quraisy, lalu salaman semuanya, lalu mereka pun masuk menyerang musuh. Dan beliau mengatakan perkataan yang masyhur, sungguh telah sekian lama aku memerangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum Allah memberiku hidayah untuk masuk Islam. Patutkah aku lari dari musuh-musuh Allah pada hari ini? Kemudian dia mulai bertakbir dan menyerang musuh sampai akhirnya terbunuh, mati syahid. Melihat dahsyatnya umat Islam menyerang pada saat itu luar biasa, beraninya. Orang mau mati gimana sih gitu? Orang kalau mau mati itu kan beda ya. Dia sudah tidak pikir lagi. Mereka ini 36.000 tidak berpikir selamat di saat itu. Mau mati syahid. Karena target utama perang, mati dulu, baru menang. Gak ada kalah. Terbunuh semua pun itu kemenangan namanya. Ada satu panglima perang yang masyhur, itu namanya Jurjah. Disebutkan dalam buku kita ini namanya Jurjah. Jurjah ini dia sudah mendengar gitu kan, kisah tentang atau julukan Khalid bin Walid dengan pedang Allah. Mereka berbeda sedikit dengan Persia. Persia kan penyembah api ya, kaum Majus. Mereka nggak kenal Allah. Tapi Romawi, Nasrani, mereka tahu Allah, mereka tahu Nabi Isa. Begitu mereka mendengar ini adalah kaum muslimin beriman juga sama Allah, tapi ada Nabi yang setelah Nabi Isa, maka mereka mulai ya berpikir ini agama benar atau tidak gitu ya. Nah, salah satu pimpinan mereka namanya Durja. Durja ini unik dia. Dia masuk Islam di kancah peperangan. Kenapa? Karena dialog sama Khalid. Apa yang terjadi? Dia tantang Khalid untuk duel. Khalid siap, duel silakan. Tapi pada saat dia henuskan pedang dan mau duel, dia mengatakan, Khalid, tolong jujur padaku. Dan tentu orang yang bersih jiwanya, kesatria, ya, tidak akan berdusta. Lalu kata Khalid, tanyakan, apa yang kau mau tanyakan? Dia ini sambil menghenuskan pedang. Dia mengatakan, saya ingin tahu, dari mana julukan kau adalah pedang Allah? Jujurlah dengan saya. Apakah Allah turunkan pedang dari langit untukmu? Gitu kan? Dia mengatakan tidak, kata Khalid. Jawab jujur. Sesungguhnya kata beliau, Allah Azza wa Jalla telah mengutus nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke tengah kami. Lalu ia berdakwah kepada kami, namun kami semua lari dan menjauh darinya di awal-awal. Kemudian sebagian dari kami membenarkannya lalu mengikutinya, sementara sebagian lain menjauhi dan mendustakannya. Aku termasuk orang yang mendustakannya di awal-awal, menjauhi bahkan memeranginya. Kemudian Allah Azza wa Jalla mengambil hati dan ubun-ubun kami, maksudnya membuka dan memberikan hidayah. Lalu memberikan hidayah kepada kami melaluinya, dan kami pun mengikutinya. Lantas beliau bersabda, engkau adalah salah satu dari pedang-pedang Allah yang dihunuskannya kepada kaum musyrikin. Lalu beliau pun mendoakan kemenangan untukku. Oleh karena itulah aku dijuluki dengan Saifullah atau pedang Allah. Aku termasuk salah satu dari orang-orang yang paling keras terhadap orang-orang musyrik. Ini tadi, jadi mereka keras pada tempatnya ya. Ingat, di kancah peperangan ini butuh kekerasan di situ ya, ketegasan. Beda ini kalau di kondisi aman. Ya, jangan antum pulang dari sini bubar. Oh, tetangga Khalid bin Walid kan perangi Nasrani itu. Sini banyak Nasrani perangi. Itu keliru, ya. Bukan begitu. Di wilayah aman sesama warga negara nggak ada saling ganggu.
Nabi SAW tidak mengganggu orang Yahudi di kota Madinah kecuali mereka pada saat sudah berkhianat, itu beda kan gitu. Itu pun kalau kita dilaporin ke pemerintah kita beda. Ini di kancah peperangan, pasukan sudah ketemu dengan pasukan, jelas ya. Ya. Maka pada saat itu pun si Jurja ini mengatakan engkau benar. Lalu kemudian tiba-tiba Jurja masuk Islam, syahadat, nggak jadi duel sama Khalid, ya. Dan pada saat itu dia pun bergabung dengan pasukan muslimin dan akhirnya ikut menyerang Nasrani pada saat itu. Kemudian Bahan pun mulai ya berhadapan dengan pasukan muslimin. Namun pada saat itu waktu melihat pasukan Nasrani sudah kumpul 250.000 orang, ada satu orang dari prajurit muslim yang bukan ikut sama Khalid dari Persia. Ini pasukan yang sama Abu Ubaidah. Belum terjadi peperangan-peperangan banyak, belum banyak pengalaman jihadnya. Lalu dia mengatakan begini, alangkah banyaknya pasukan Romawi. Gitu. Khalid dengar. Lalu Khalid menimpali dengan suara yang sangat keras mengatakan, alangkah sedikitnya pasukan Romawi dan alangkah banyaknya pasukan muslimin. Dibalik sama dia. Walaupun jumlah mereka 250.000, umat Islam 36.000, Khalid balik. Lalu disebutkan sebabnya, sungguhnya banyaknya prajurit itu bukan penyebab kemenangan, dan berkurangnya ya pasukan bukan karena mereka hina. Apakah kamu ingin menakutiku dengan pasukan Romawi? Demi Allah aku ingin ya pirang ini, kudanya dia kebetulan berburu pirang gitu kan, sembuh dari sakitnya karena kudanya lagi sakit. Kuda ini dipakai sama Khalid dari Madinah ke Persia, perang terus dari itu perang di masa Nabi, kuda yang sama. Kuda yang dipakai perang lawan orang-orang murtad tadi, Nabi palsu, perang Persia, sekarang dibawa ke Romawi, sakit kudanya. Kata Khalid, saya ingin kuda pirang ini sembuh, ya, yang dikeluhkan di kakinya. Dan saya berharap pasukan Romawi berlipat ganda dari jumlah ini. Saya mau lebih banyak lagi, ini masih sedikit 250.000. Ya. Maka saat Romawi mulai menyerang, Khalid bin Walid mulai mengucapkan kalimat motivasinya, wahai pembela Islam, kalian sudah melihat sendiri bahwa tidak tersisa lagi pada diri mereka kesabaran, kemauan berperang dan kekuatan. Karena itu seranglah mereka dengan keras. Demi Rob yang jiwaku berada di tangannya, sungguh Allah SWT akan memberikan kepada kalian kemenangan atas mereka tidak lama lagi. Sesungguhnya aku berharap Allah menganugerahkan kepada kalian pundak-pundak mereka. Maksudnya kemenangan, menguasai mereka dan menawannya. Saat itu Khalid pun berada di tengah pasukan berkuda kaum muslimin di belakang sayap kanan mereka. Sedangkan Qais bin Hubairah al-Muradi berada di pertengahan lain di belakang sayap kaum muslimin. Waktu itu karena dibagi jadi 1000, salah satu pasukan 1000 Khalid bin Walid yang dibawa dari Persia itu enggak dicampur dengan pasukan lain, itu bersama Khalid terus. Itu yang maju dan Khalid mengatakan lindungi punggungku. Artinya kalian harus berada di belakangku terus dan ikut saja menyerang ya, ikut saja menyerang. Dan terjadilah pada saat itu penyerangan yang luar biasa dan karena keberanian yang luar biasa akhirnya sampai pasukan muslimin berhasil mengoyak-oyak pasukan tersebut dan dimenangkan oleh kaum muslimin. Dan pada saat itu diceritakan di dalam peperangan terjadi sesuatu yang unik ya. Ini juga tolong difahami baik-baik ya. Jadi yang unik yaitu topi perangnya Khalid bin Walid jatuh. Hilang, dia tidak tahu di mana, tergeletak. Lalu dia bilang sama prajuritnya, cari topi itu. Temukan, sampai ditemukan ternyata topi itu topi besi yang sudah sangat tua, usang. Lalu Khalid berkata, Rasulullah SAW pernah berumrah lalu mencukur rambutnya, kemudian orang-orang pun berebut mengambil rambutnya, namun aku lebih dulu dari mereka memegang ubun-ubun atau bagian depan rambut Nabi waktu jatuh. Ya. Lalu aku memasukkan ke dalam topi ini, tidaklah aku ikut serta dalam satu peperangan sementara topi bersamaku, melainkan aku dianugerahkan kemenangan. Ini terjadi kata sebagian pendapat ulama karena memang rambutnya Rasulullah asli. Ya, asli. Bukan rambut palsu. Kenapa antum ketawa? Asli. Karena Khalid bin Walid bilang, ambil langsung dari kepalanya Nabi. Ya. Kalau masa sekarang, Allahu a'lam. Ya. Terlalu banyak alasan sana sini. Dan pendapat ulama mengatakan lebih dekat sekarang tidak ada tersisa dari peninggalan Nabi SAW gitu kan. Karena tidak bisa ditemukan secara valid tentang sejarahnya. Walaupun banyak orang yang mengklaim gitu kan.
Apalagi kalau sudah terlalu jauh sampai ke Indonesia itu luar biasa gitu kan. Padahal Nabi nggak pernah ke sini gitu. Ya akhirnya ya pada saat itu Khalid bin Walid memakai kembali topinya. Tapi ini perkataan sederhana. Walaupun diselipin oleh penulis saya perlu jelaskan gitu ya. Karena beliau ya ini menganggap Nabi SAW punya keberkahan secara khusus gitu ya. Tapi Nabi SAW di masa itu masih hidup, dia hidup sama Nabi, dia lihat Nabi, dia sendiri yang gitu dan gitu. Ya itu seperti itu. Jadi jangan sampai ini ditarik secara umum. Tidak berlaku pada umumnya muslimin. Ya, ini mirip dengan kasus waktu Nabi SAW dalam riwayat Sahih lewat kuburan, kemudian beliau meminta pelapa kurma. Diambillah oleh dua orang sahabat, dibelah dua, lalu beliau tancapin kedua kuburan. Lalu beliau mengatakan, ya saya berharap siksa kuburan dua penghuni kuburan ini diringankan oleh Allah selama dua pelapa ini belum kering. Kan gitu. Dan ini khusus untuk Nabi SAW. Kenapa kita bilang khusus untuk Nabi teman-teman sekalian? Karena tidak ada riwayat satupun sahabat melakukan setelah Nabi. Gak ada Abu Bakar, gak pernah dikukir riwayat potong pelapa kurma, tancapin di kuburan kerabatnya, lalu bilang ini ringan, atau Abu Bakar, atau Umar, Uthman, Ali, gak ada satupun. Gitu kan? Tapi sayangnya di Indonesia ada yang menjadikan ini sebagai dalil. Ya, kalau boleh tabur bunga, karena itu Nabi pernah tancapin pelapa kurma. Apa hubungannya? Kan gitu. Gak ada hubungannya sama sekali gitu kan. Biar kita taburin bunga yang paling wangi, gak bakal diringankan karena memang dia lagi disiksa. Kan gitu. Walaupun untuk kuburan yang tanahnya kering, tapi di bawah orang beriman akan jadi taman dari taman surga. Jadi fahami baik-baik ini ya. Bedakan yang di hari-hari Nabi SAW dengan keadaan kita sekarang, gitu kan? Seperti itu. Kalau sekarang mau keberkahan, itu justru dengan apa namanya, menjalankan sunnah-sunnah Nabi SAW, mempertahankannya itu termasuk bagian daripada ya mempelajari dan juga mempertahankan atau mendapatkan berkah dari Nabi alaihi salatu wassalam. Nah setelah pasukan muslimin mulai tambah harum namanya, di tengah muslimin Khalid bin Walid ini sudah luar biasa sampai pada puncak orang yang paling nomor satukan setelah Umar bin Khattab. Karena setelah beliau menaklukkan pasukan Romawi di Persia, di Yarmouk di negeri Syam, itu datang surat meninggalnya Abu Bakar di tahun 13 Hijriah. Lalu Umar bin Khattab menjadi khalifah. Awal sekali yang Umar lakukan keputusan unik nih, ya. Di puncak-puncaknya Khalid bin Walid memenangkan peperangan di Persia, di Romawi, setelah Persia takluk, dicopot kepemimpinannya oleh Umar bin Khattab. Datang suratnya, lalu menyatakan dicopot, dikembalikan kepada Abu Ubaidah bin Jarrah. Padahal waktu itu Abu Ubaidah nggak bisa memimpin seperti Khalid, dan ini kemenangan lagi pada puncak-puncaknya gitu kan. Dan baru peperangan di Yarmouk yang dimenangkan, masih banyak wilayah yang belum ditaklukkan. Yang terjadi luar biasa, para ahli sejarah memuji sikap dan iman Khalid bin Walid. Pada datang surat itu, beliau begitu dibacakan oleh utusan Umar, langsung beliau menurunkan diri dan menjadi panglima, menjadi prajurit biasa. Dan tidak ada pengaruhnya sedikit pun dalam dirinya. Sampai dia mengatakan tidak ada bedanya bagi seorang mujahid ya, yang mencari wajah Allah, apakah dia jadi pemimpin atau jadi prajurit biasa. Lalu dia bergabung dengan prajurit biasa, lalu dia tetap berperang, tidak mau meninggalkan kancah peperangan tersebut. Ini luar biasa ini. Ya, ini satu hal yang luar biasa. Kita bayangkan teman-teman kalau kita sampai pada puncak kepemimpinan seperti Khalid bin Walid, selalu memenangkan peperangan, semua orang memujinya, musuh takut, lalu dicopot jadi prajurit biasa. Prajurit berarti tidak bisa ada keputusan, cuma ikut panglimanya gitu kan. Tapi itu subhanallah dikatakan oleh para ulama tidak ada sama sekali pengaruhnya pada diri dia. Sekarang kita perlu tahu kenapa Umar bin Khattab mau mencopotnya. Ada alasan apa? Umar bin Khattab ini orang beriman. Dan harusnya kan dia seperti Abu Bakar. Kalau Abu Bakar kan bilang, saya tidak akan pernah mencopot lagi atau membuat nganggur pedang Allah yang sudah dihunuskan. Nanti Khalid bin Walid biar perang sampai mati gitu. Tapi Umar tidak. Umar copot di sini. Karena ada alasan. Umar bin Khattab mengucapkan luar biasa. Beliau mengatakan, sesungguhnya aku mencopot Khalid bukan karena rasa jengkel atau karena ia telah berkhianat. Akan tetapi karena manusia telah terbius olehnya, sehingga aku khawatir mereka hanya bergantung padanya. Nanti orang-orang perang jihad bilang, oh ada Khalid kita menang, kalau nggak ada Khalid kita kalah. Mereka nggak punya semangat. Umar tidak mau itu terjadi. Karena itu aku ingin agar mereka semua umat Islam tahu hanya Allah lah yang telah berbuat, dan agar mereka
ya tidak merasa rentan terhadap fitnah atau ujian. Jangan sampai Khalid bin Walid mati, mereka jadi kendor. Harus siap, Khalid atau yang lain memimpin, tetap ini adalah jihad, ini adalah ibadah yang mulia, gak ada urusannya. Jangan sholat karena imam ini enak suaranya, begitu imam itu berhenti pindah masjid, antum pindah juga masjidnya, itu gak ada urusannya, gak ada hubungannya sama sekali.